Pas itu kita latihan tuh kan sore pulang itu sebelum maghrib ya, ada anak kampung yaitu weh dari mana mas gitu kan, nanya kita kan. Nah ya bahasa kalau di kampungnya ya sekondi mas gitu kan, ya tanya karena kita pakaiannya dobro-dobro gitu kan ya, pakai kostum. nah, latihan mas gitu ya, ditanyain gitu ya ditanyain tuh latihan silatnya lah piye jurusnya kayak apa gitu. Wah ya ada mas. Nah, terus turun praktekan, kalau nggak dipraktekan sepedanya nggak mau dikasih karya gitu. Tapi ya itu namanya, saya kira sih itu bukan maksimal, cuman nanya aja sih. Terus ya jurusnya seperti ini kayak gitu kan. Oh misalkan suruh gerak apa lagi enek koyong enek nek dipukulan kong enek nangisnya piye kayak gitu. Jadi kita kan, Jadi kalau dulu kita itu arah lagi jurusnya seperti ini, kalau dipukul seperti ini bagaimana nangisnya kayak gitu. Kalau jurus kan memang kalau awal-awal kan paling jurusnya jurus dasar kan ya seperti seni yang tadi ya, kan. diajarkan kan cuman gerakan-gerakan melangkah paling kan. Jadi tapi dari situ jadi pertanyaan juga kita, wah kalau berkelahi di lapangan seperti apa nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya. Ya, maaf ya, selama ini channel kita lagi nggak aktif ya, karena lagi mengalami problema kehidupan. Ya, ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Hadi, biasa dipanggil Mas Fian atau Mas Jepri. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu teman lama, teman waktu dulu masih di jenjang sekolah pelajaran, yaitu saudara kita Mas. Ya Mas, silakan perkenalkan nama kamu. Nama saya Sayun Adim, dulu teman sekolah sama Mas Jabrik. Jadi dulu kita satu kelas selama 2 tahun. Kelas 2 dan kelas 3. Ini kita ketemu sudah lama sekali agak ketemu ya, baru kali ini kita ketemu ya. Mungkin 10 tahunan. Ya, seperti itulah. 10 tahunan lebih ya Mas ya. Jadi beliau ini adalah atlet kalau dulu namanya pencak silat ya. Dari sebuah atlet di sebuah perguruan ya. Dan beliau sudah memenangkan banyak kejuaraan ya, mungkin atau lokal dan internasional dan lain-lainnya. Mungkin beliau akan menceritakan sebuah pengalaman dia waktu masih menjadi pengalaman waktu menjadi atlet silat ya, seperti itu ya. Monggo Mas, lanjut ceritakan. Jadi kalau yang dibilang Mas Jabrik tadi atlet nasional, bukan ya, saya lokalan dulu karena kita teman sekolah itu. Di sekolah itu pas itu Popda ya Mas ya, karena mungkin Mas Jabrik kenalnya dulu di sekolah. Saya lagi naik daun istilahnya seperti zaman dulu, atlet Popda lah dulu seperti itu. Jadi memang dulu pas SMA saya pernah ikut Popda. Alhamdulillah pernah juara di tingkat kabupaten sama Karsidenan pas itu. Ya mungkin sedikit banyak ya saya ada pengalaman di situlah gitu. Mungkin seperti itu Mas. Jadi mungkin ceritakan asal mula atau pertama kali kamu mempelajari silat. Jadi kan pasti orang itu ada keluh kesah lah. Jadi sebenarnya itu dulu itu saya ikut pencak silat itu dari SMP Mas. Oh dari SMP udah ikut gitu? SMP karena dulu sering dipalai itu sama teman-teman dulu seperti itu ya.
istilahnya seperti itu. Jadi ada keinginan untuk belajar bela diri. Gitu. Nah, terus setelah ikut itu ada ekstrakurikuler pencak silat itu. Nah, ketika ada itu saya tertarik untuk ikut. Nah, setelah ikut ya kita latihan sore, kalau pagi kan sekolah biasa, terus sore kita latihan. Jadi dari situlah saya belajar pencak silat gitu. Untuk masalah tanding-tanding itu kita mulai di jenjang SMA. Karena SMP dulu setiap kali ada mau pertandingan itu berat badan saya tidak cukup karena tubuh saya dulu kecil, agak mungil, Mas. Nah, seperti itu. Terus ya mungkin Mas Jabrik dulu kenal saya seperti apa ya, mungkin di sekolahan ya sering dipanggil ketika upacara gitu, ya itu delalah pas Popda itu, Mas. Jadi pengalaman atlet mungkin di situ. Tapi ya sebenarnya banyak sih saya ikut kejuaraan-kejuaraan, tapi yang belum nyampe nasional dan lain-lain belum. Ya masih lokalan lah istilahnya seperti itu. Dan saya juga ngelatih juga anak-anak SD dulu pernah. Yang terakhir, Mas, yang terakhir sabunnya terus jabatannya di tempatnya pencak silat mana ya? Jadi saya itu ikut di SH Terate ya, Persaudaraan Setiati Terate. Jadi dulu SMA itu mulai saya sudah pemusatan calon warga istilahnya seperti itu. Jadi pelatih itu saya pengesahan 2006. Nah, dari situ mulai aktif melatih juga, melatih anak-anak SD dulu pernah itu. Dan latihan atlet juga mulai SMA itu mulai fokus itu. Jadi kalau jenjangnya dulu pertama kali ikut pelatihan ya SMP itu, Mas. Terus jadi pelatih itu kelas 2 SMA. Sekalian ikut atlet itu kebetulan ada Popda itu ikut gitu. Jadi, mungkin kalau dari sebuah persilatan dia udah mampu sebagai pelatih itu udah sabu apa gitu? Ya kalau di SH Terate itu sabunya ada ya. Pertama itu polos, terus polos. jambon atau polos pink. Itu putih? Bukan, polos itu hitam. Oh, hitam itu polos. Hitam, jambon atau pink, terus pink, hijau, ya. Terus putih strip, terus mori gitu. Mori itu warna apa? Putih tapi pakainya mori apa ya namanya? Lawon lah istilahnya. Oh, bahannya yang beda. Ya. Buat orang meninggal itu berarti. Oh, ya, bahannya yang beda, cuman sama-sama putih. Ya, putih. Itu sudah pelatih lah istilahnya seperti itu. Nah, sejak itu ya kita berlatih, ya melatih gitu. Itu di atas lagi ada tingkatannya atau itu ada tingkatan? Ada tingkatan lagi warga 32 atau warga 33. Oh gitu. Nah, kalau saya warga 31, Mas ya. 31. Itu dulu kan, itu kan dulu. Ya masih sekarang juga masih. Jadi memang untuk ke jenjang 32, 33 itu memang butuh latihan berjenjang lagi. Mungkin bisa ceritakan tadi sempat bilang kan waktu SMA sebuah pertandingan berangkat sendiri ke sebuah pertandingan di Semarang katanya. Ya itu mungkin sendiri itu seperti apa bisa diceritakan. Kan itu termasuk keluh kesah pertama kalian intinya gimana sih? Waktu berjuang untuk menggapai mimpi-mimpi kan seperti itu susah senangnya gitu loh. Bisa dijelaskan? Ya, jadi dulu itu memang prestasi itu belum seperti sekarang ya. Kan, sekarang kan pertandingan banyak sekali. Benar. Jadi kalau pertandingan yang Popda itu sudah terkoordinir sebenarnya. Tapi kalau untuk tingkat kabupaten itu pertama kali memang kan membawa nama sekolahan ya. Oh, nama sekolah. Dan sekolahan kita tuh dulu itu belum ada ekstrakurikuler di sana. Jadi saya daftar sendiri itu di tingkat kabupaten dulu. Ini tak ceritakan yang kabupaten dulu ya. Iya.
seperti itu. Dan setelah itu kabupaten lolos, baru Karsidenan sudah ada dari dinas pendidikan itu sudah mulai bareng-bareng gitu. Jadi dulu juga karena sekolah juga tidak tahu tentang peraturan pertandingan dan lain-lain, mungkin ya wes olahraga cuma pencak silat gitu, kan belum begitu apa ya istilahnya keren lah seperti itu. Jadi saya berangkat sendiri itu. Di awal-awal saya itu suruh berangkat sendiri, ya uang jajan bawa sendiri. Ketika sudah apa namanya sampai juara 1 tingkat kabupaten itu besoknya kan ada jenjangnya lagi, Karsidenan baru dikasih uang 50.000 itu. Itu setelah berarti dapat uang saku 50.000 itu setelah yang tadi menang tingkat kabupaten. Iya, betul. Jadi yang pertama waktu kamu itu ikut tanding itu dari kan itu mewakili sekolah kan? Iya. Dari sekolah itu nggak ada dukungan apa itu belum ada gitu? Belum ada karena di sana juga nggak ada ekstrakurikuler. Oh iya, seperti itu. Ya seperti itu lah. Untuk pertandingan yang lain juga kadang kan memang ada event kan, ya kan. Itu mungkin bisa yang tadi pertama kali itu tahun berapa Mas? Itu mungkin sekitar tahun 2006 mungkin ya. 2006. 6, 7. Ya. Seperti itu. Oh, masih lama banget ya. Kalau sekarang mungkin udah banyak pertandingan yang muncul. Ya, sekarang dan kan dukungan banyak mungkin event. semakin banyak sekarang. Ya dulu tidak seperti sekarang ya. Sekarang semua berkembang. Iya. Ada sekarang misalkan nih universitas apa buat pertandingan. Nah, itu untuk menguatkan mental, maksudnya mental kamu kan berangkat sendiri Mas, walaupun mewakili sekolah, cuman kan berangkat sendiri itu yang lain banyak, mungkin banyak sporternya, banyak pendukannya, sedangkan kamu sendiri itu untuk menguatkan mental diri sendiri itu gimana itu Mas? Ya mungkin karena sudah terbentuk dari SMP itu ya, jadi udah lama gitu. Latihannya sudah lama, tapi kita tidak tersalurkan untuk bertanding. Berarti gitu. tetap semangat. Nah, kita juga setiap latihan juga sudah biasa nih, sparingan sama teman-teman itu udah biasa. Tapi ketika kita siapa sih yang nggak kepengen main di ring pertandingan gitu kan, gelanggang kan seperti itu. Jadi di situ ada semangat gitu. Jadi alhamdulillah itu mungkin lama-lama saya juga pemula semua, adalah baru belajar mungkin karena saya sudah dari SMP itu mungkin refleksnya sudah bagus dulu. Jadi alhamdulillah kelawan teman-teman itu dulu ya mungkin menang teknik kan gitu. Naik masalah tenaga saya kira hampir sama lah. Ya karena kita udah termasuk walaupun masih SMA cuman termasuk tergolong senior karena udah dari kecil, udah dari SMP latihannya kan. Iya, seperti itu. Jadi itu perjalanan pertandingan dulu di SMA ya karena itu apa ya? Karena cinta sebenarnya. Dari cinta olahraga, cinta dengan melestarikan budaya ini. Jadi pencak silat itu sebenarnya mencakup semuanya, Mas. Jadi kalau di satu latihan ada persaudaraannya, kan. Yang kedua ada olahraganya ini, pencak silat olahraga. Ya, dari latihan ya ada teknik memukul, nendang, bantingan itu olahraga. Dan di sini juga pencak silat ada kesenian Mas, ada gerakan ya kan, ada senam jurus itu seninya ada. Terus ini adalah budaya kita kan, masuk kebudayaan yang harus diuri-uri nih Mas. Pencak silat itu harus kita budayakan, jangan sampai hilang lah. Ya ini budaya Indonesia. Karena ini milik Indonesia juga. Terus pencak silat ini juga mencakup spiritual juga. Jadi setiap kita mau mulai latihan kita berdoa, setelah kita latihan juga kita berdoa. Jadi memang dari awal itu pendidikannya seperti itu. Jadi dari situ saya rasa nyaman, rasa seneng itu karena salah satunya
5 ini. Karena juga walaupun dari dari sendiri tapi semangat itu tidak hilang ya. Atau gimana? Kalau semangatnya enggak, Mas. Iya. Sampai sekarang pun saya masih semangat. Oh gitu. Jadi bagi saya pencak silat itu sudah mendarah daging. Karena tadi maksudnya kembali ke yang tadi ya. Waktu kita tanding mewakili sekolah, sedangkan kita itu datang sendiri itu. Oh Ya, gitu. itu seperti itu kalau karena dulu kan ada juga waktu sekolah kita kan tandingan voli. Dukungan dari sekolah atau dari kita kurang tuh semangat itu berkurang loh Mas. Bener. Ya. Aku ngerasain dulu. Ya. Walaupun aku nggak jadi pemain, cuman ngerasain lah kalau kita bertanding untuk sekolah. Cuman sekolah dukungan kurang kan kita ngerasain. Ya. Gitu. Tapi Masnya kan tetap semangat masih gitu loh. Ya mungkin ya Mas ya, kalau voli, sepak bola, olahraga itu kan olahraga tim ya Mas ya. Iya. Kalau pencak silat itu kalau bertanding itu satu-satu Mas, Iya, nggak gitu. ada keroyokan Bener. seperti itu. Jadi kita sudah terbiasa tuh, misalkan mau bertanding itu ya kita fighting ya satu-satu kayak gitu. Jadi kita nggak terpengaruh tuh masalah supporter dan lain-lain. Mungkin sih kalau sekarang memang ada supporter dan lain-lain Pasti. mungkin Kalau ada itu lebih semangat. lebih semangat mungkin ya. Tapi memang dulu itu apa ya? Karena memang dari sekolahan pun belum ada ekstrakurikulernya, jadi kita di sana ya siapa yang mau nyemangati kalau bukan diri kita sendiri. Yang penting yakin aja gitu. Mas mau tanya Mas, apa kan Masnya kan lama belajar silat kan, mungkin udah lama dan sudah punya anak didik juga kan. Ya. Nah, untuk pernah nggak sih Mas punya pengalaman memang terdesak dan ilmu silatnya itu terpakai secara walaupun nggak sengaja atau apa di jalanan itu menggunakan silatnya karena ada sesuatu atau nggak pernah atau gimana? Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah ada kejadian di apa katanya di jalan atau sebenarnya enggak, karena mungkin apa ya, kalau itu kan kontrol aja sih, kontrol kita kalau kita di jalan gitu kan ya kita mau gunain apa jurus atau apa kan itu bukan jiwa kesatria kalau bertanding di bisa apa mengontrol emosi ya gitu. betul, yang namanya pendekar itu harus bisa mengontrol semuanya, harus bisa dikontrol. Seseorang ilmunya lebih tinggi itu mereka lebih merendah karena dia tahu kalau aku melawan orang tersebut dia nggak punya kemampuan, sedangkan kita sudah punya tenaga yang tinggi, dia keok dan bisa fatal atau mungkin seperti itu. Kayak pegula dan lain kan seperti itu. Kalau dia mau bertanding kalau di ring, kalau di luar nggak mau sembarangan kan gitu. Ya betul. Bener. Karena kita itu gimana ya, sudah terdidik itu memang untuk kalau sparring ya memang 1 lawan 1, kedua ya kita kalau di jalanan buat apa gitu, nggak ada prestasinya juga, nggak ada yang ngasih penghargaan kalau kita menangkan gitu, dan lagi pula nggak ada aturan yang jelas. Kalau di apa gelanggang itu jelas aturannya, jelas ada wasitnya ya toh. Nah kalau di jalanan nggak bisa Mas gitu. Terus mau lanjut tanya Mas, ini mungkin tadi sempat Anda ceritakan pengalaman pertama kali waktu belajar silat waktu kecil. Iya. Itu mungkin dialami semua pesilat mungkin. Iya. Waktu kamu ditegat diberhentiin orang itu loh yang tadi. Iya. Mungkin bisa dicatat. Mungkin itu banyak pesilat yang baru belajar pasti seperti itu mungkin sama teman-temannya. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Jadi waktu itu memang SMP ya. Oh, SMP. Ya MTS ya, sekolah saya di MTS. Jadi pas itu kita latihan tuh kan sore pulang itu sebelum maghrib ya, ada anak kampung yaitu weh dari mana Mas gitu kan, nanya kita kan. Nah ya bahasa kalau di kampungnya ya sekondi Mas gitu kan, ya tanya karena kita pakaiannya dobro-dobro gitu kan ya, pakai kostum.
latihan mas gitu ya, ditanyain seperti itu ya ditanyain tuh latihan silat ki lah piye jurusnya kayak apa gitu. Wah ya ada mas. Nah, terus suruh praktekan, kalau nggak dipraktekan sepedanya nggak mau dikasihkan ya gitu. Tapi ya itu namanya saya kira sih itu bukan meh gimana cuman nanya aja sih. Terus ya jurusnya seperti ini kayak gitu kan. Oh misalkan suruh gerak apa lah iki nek koyo ngene nek dipukulan kok ngene nangisnya piye kayak gitu. Jadi kita kan kalau dulu kita itu arah lagi jurusnya seperti ini, kalau dipukul seperti ini bagaimana nangisnya kayak gitu. Kalau jurus kan memang kalau awal-awal kan paling jurusnya jurus dasaran kan. Ya seperti seni yang tadi kan. Seni yang diajarkan kan cuman gerakan-gerakan melangkah paling kan gitu. Jadi tapi dari situ jadi pertanyaan juga gitu. Wah kalau berkelahi di lapangan seperti apa nih gitu. Tapi memang beda latihan jurus dasar sama senam dasar jurus itu sama yang di gelanggang gitu untuk tanding ya berbeda. Cuman masalah pukulan tendangan itu ada semua di jurus gitu. Tapi memang di sini jurusnya kan pas itu masih baru dasar-dasar. Jadi tetap sempat kalian itu mengalami ya kan gerakan cuma gini, kalau kita diajar dari belakang dari samping nangisnya gimana ya betul. Gitu. Padahal kita lagi diajari baru teknik dasar lah seperti itu. Jadi kalau untuk perjalanan saya ya itu mas, jadi kalau cerita-cerita itu kan mungkin ngetes kita ya yang tadi ya. Nah, ngetes kita ini kalau ikut bela diri itu kalau dipukul dari samping dari sini nangisnya gimana kayak gitu kan ya. Itu jadi motivasi buat kita, dan akhirnya juga saya bertanya sama pelatih juga oh ternyata beda, ada tekniknya sendiri. Setelah itu kita diajarkan yang namanya sparingan ya. Sparring tanding ya. Ya, jadi pukulan, tendangan, bantingan itu diajarkan. Nah, alhamdulillah di situ teknik-teknik yang diajarkan bermanfaat juga kan. Akhirnya dulu saya mikirnya nggak bisa. Ini gimana ini kalau ajarannya cuma seperti ini, kalau dipukul orang gimana nangisnya gimana. Nah, setelah berjalannya waktu terus di SMA itu jadi tendangan sudah alhamdulillah sudah bisa, pukulan sudah bisa, bantingan sudah bisa. Nah di tingkat SMA ini masa otot terus tubuhnya sudah mulai kelihatan ya kan. Nah mulailah di sana bertanding itu karena otot terbentuk, teknik sudah ada, biasa latihan, jadi alhamdulillah bisa mengikuti pertandingan itu. Dan ini jangan khawatir kalau anak-anak muda atau anak kecil, sebagai orang tua harus mendukung ya ikut pencak silat ini, karena ada lima dasar ini ya. Persaudaraan, olahraga, kebudayaan, kesenian ya. Spiritual. Nah, dari situ persaudaraan, kita mempunyai banyak saudara, yang jelas saudaranya banyak kita. Kedua, olahraga mencakup pukulan, tendangan, bantingan, fisik, teknik. Olahraga buat diri kita juga sehat gitu ya. Betul, terutama itu yang penting sehat, nggak kena corona. Terus yang ketiga, kebudayaan yang kita harus lestarikan tadi itu. Yang keempat, kesenian. Kesenian Indonesia itu banyak macam kesenian ya, termasuk kita lestarikan juga ya. Terus spiritual,
sebagai pendekar pastinya harus mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Iya. Seperti itu. Nah, mari ikut pencak silat, kita lestarikan budaya kita olahraga, kita kembangkan pencak silat. Nah, itu kan dalam organisasi apa nanti PSJT. Tapi aku pernah dengar sebuah cerita dari yang mungkin yang spiritual ya Mas. Ya. Itu seperti dia bersemedi terus merenung atau apa, terus dia seperti ntar bisa waktu mungkin seperti dalam mimpi atau apa, dia ketemu hal-hal yang mungkin mistis dan menyangkut hal-hal gaib. Itu gimana Mas menurut kamu? Itu gimana? Atau ada semua olahraga silat ada itunya atau gimana? Ya itu kan memang semua di silat itu apa ya, kalau saya lihat itu ini Mas, itu kan memang sebenarnya kalau masalah apa namanya Hal gaib. itu bukan cuma di pencak silat sebenarnya. Jadi memang luas sekali, Indonesia itu luas sekali. Ya, tapi yang seperti itu atau di perguruan jenengan itu ada nggak? Ya ada yang mempelajari itu. Berarti tapi nggak semua kan, ya, dan nggak diwajibkan. Enggak. Oh. Ya ada yang mempelajari itu, tapi untuk saya tidak spesifik mempelajari itu. Saya lebih tertarik di prestasi aja. Benar prestasi. Lebih apa ya? Lebih kasunyatan kayak gitu. Jadi kalau malah terdengar pesulap merah bisa diuji coba. Nah, bisa dibongkar trik-triknya malah kan gitu seperti itu. Ini pesulap merah bisa datang ke sini ada. Mungkin ada lagi yang mau ceritakan Mas? Ya mungkin itulah perjalanan apa namanya, saya yang pada saat SMA itu tadi ya. Tapi ya sebenarnya memang di pencak silat ini saya banyak menemukan yang namanya pengalaman yang dari ya prestasi, persaudaraan itu tadi, teman-teman juga banyak tambah teman saudara. Ya jadi banyak teman itu luar biasa Mas sebenarnya gitu. Jadi ketika kita punya masalah terus ketemu teman-teman kita kayak gitu, mungkin mengurangi beban kita. Benar. Mas, mungkin efeknya pas dulu SMA nggak begitu terasa, tapi ketika kita berapa tahun kemudian nggak ketemu, seperti kita inilah ketemu, walaupun kita sering komen-komen di Facebook, tapi kan beda. Kita mempunyai pengalaman masing-masing kayak gitu. Nah itu gunanya saudara itu seperti itu. Nah, jadi lebih banyak saudara, lebih banyak pengalaman. Kita berbagi, saling berbagi, walaupun pengalaman kita berbeda-beda, tapi kita bisa berbagi ilmu. Iya, ilmu sharing. Kamu di perguruan itu kan pernah menjabat, karena sekarang udah termasuk senior lah, walaupun ada yang lebih senior pasti kan. Ya, betul. Tapi kan tingkatan kamu udah termasuk senior, kan nggak pemula lagi kan. Ya. Katanya pernah menjabat sebagai ketua, ya itu gimana itu? Kan pasti ada keluh kesahnya yang kita lakukan dan gimana? Bisa diceritakan? Kalau kesannya ya banyak Mas. Jadi memang namanya saya itu ketua di mana Mas? Mungkin kalau penonton kita ada yang kenal itu, bisa hai gitu. Itu dulu ketua ranting ya, tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. 2017, 2018 kalau nggak salah ya. Itu pas itu saya masih menjabat itu di ranting itu dulu. Kecamatan Cepiring. Kangkung. Oh, Kecamatan Kangkung, Kendal. Jadi memang ya namanya seorang yang di apa namanya ketua ya dituakan ya, sebenarnya banyak yang lebih tua sih. Ya kalau kesannya ya banyak lah sebenarnya, tapi ya nikmat juga karena kita apa ya, persaudaraan kan ya. Jadi ya kita kalau ada mau
kenaikan tingkat atau apa, kita mengkoordinir kayak gitu. Kalau ada konflik ya pertama kali pastinya kan keduanya ya sudah biasa itu ada konflik itu ya, tapi ya itu bukan masalah buat kita kan lebih mengutamakan yang namanya musyawarah gitu. Ya, musyawarah. Seduluran lah. Iya, biasa itu sih. Ya, seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan yang pamungkas, pertanyaan terakhir. Karena yang sekarang lagi viral-viralnya. Jadi karena kita sebagai awam tuh melihat itu kok seperti itu. Saya sendiri pun kok seperti itu gitu. Ya seperti itulah. Tugu yang dicoret-coret atau diapain, terus ada bentrok mungkin antar persilatan atau persilatan dengan apa, itu mungkin pendapat jenengan gimana itu, Mas? Sebenarnya kalau dari ajaran semua perguruan sama, Mas. Ya kita diajarkan untuk menjadi orang baik. Nah, jadi bela diri itu kan sarana. Sebenarnya kan kita itu dididik untuk menjadi orang baik. Untuk membela diri. Ya, bukan cari masalah. Ya betul. Ya itu kan namanya juga bela diri. Ini sebenarnya kan tidak di situ untuk kegagalan bukan. Ya kalau mau bilang ini ya di prestasi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau prestasi kan jelas ada wasitnya, ada jurinya kan gitu, dan kalau juara ya ada sertifikatnya kayak gitu. Bener. Nah kalau menanggapi tentang kerusuhan di kampung-kampung atau di suatu daerah itu memang apa ya, fanatik aja mungkin ya. Jadi memang Indonesia itu luas sekali sebenarnya. Kita itu fanatik. Bukan cuma di pencaksilat, di sepak bola pun sama. Ketika ada supporter A, B, kita pakai kaos yang berbeda, ya itu bisa menimbulkan konflik juga. Tapi pada dasarnya semua yang diajarkan di perguruan manapun itu untuk menjadi orang baik gitu. Untuk menjadi orang baik. Nah, pendidikannya juga semua sama. Ya spiritual itu tadi. Kalau spiritualnya bagus pastinya kan bagus juga. Ini untuk sebagai orang awam, orang tua-tua atau orang yang tidak terjun di dunia persilatan, yang melihat seperti itu harusnya gimana, Mas? Atau itu tuh mereka itu seperti itu karena apa? Atau ada terkoordinir mungkin yang di daerah Jawa Timur, Jawa Barat dan lain. Wah, mereka ada masalah, kita sesama organisasi harus bantu dan atau seperti apa? Atau gimana? Enggak sih. Nah, kalau dikoordinir secara ini organisasi sebenarnya enggak, saya kira enggak. Karena memang jiwa korsanya mereka aja mungkin ya. Kan karena jiwa muda. Iya, jiwa korsa. Ini teman saya, ini saudara saya seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Ya namanya kita kan juga sama, Mas, walaupun adik kita sendiri yang salah itu kadang-kadang kita harus bela kan gitu. Iya, ya kan. Nah, itu kalau dari itu kan mungkin yang muda-muda, mungkin dari senior melihat itu apa kalian membenarkan atau gimana? Enggak, setiap konflik pasti kita enggak membenarkan mana yang benar yang salah. Yang salah enggak, pastinya kita kan ya semua pasti ada masalah. Cuman kan kalau orang tua pastinya ya kalau ada masalah ya diselesaikan. Tuh, jadi yang tua-tua itu pastinya pengennya kita damai, nggak mungkin pengen rusuh gitu. Karena kalau sudah berpengalaman lama kayak gitu, pinginnya apa sih? Yang kita kebanggaan paling itu lebih prestasi. Iya. Kalau ingin jagoan, tunjukkan kamu di sebuah pertandingan. Ya. Ibarat kata gini, Mas Jabrik punya anak. Ya. Nah, suka berkelahi di kampung kayak gitu. Sebagai orang tua seperti apa sih? Ya. Nah, pastinya kan, waduh, anakku ngisi-ngisi nih, kan seperti itu. Nah, pastinya orang tua seperti itu. Tapi kalau misalkan, wah juara nih, seperti itu, bangga enggak? Bangga. Nah, seperti itulah istilahnya seperti itu. Jadi kita bangga kalau ada prestasi. Tapi kalau kerusuhan kita juga malu. Ya mungkin pesan-pesan terakhir Mas jenengan buat
mungkin buat adik-adik yang masih terjun di dunia persilatan, masih pemula dan masih aktif, dan sama orang tua mereka itu untuk penyemangat gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar, yang pertama, satu, belajar itu konsisten ya. Kedua, harus fokus, prestasi terutama ya. Nanti akan terbentuk sendirinya, dengan sendirinya. Konsisten, fokus terus. Nah, ikuti arahan pelatih ya, yang baik tentunya ya. Ini teknik yang berkembang diikuti. Nah, itu nantinya kalau berprestasi yang bahagia itu bukan cuman kita, tapi orang tua kita. Ya. Tetap semangat, tetap latihan, tetap mengolah diri menjadi lebih baik. Ilmunya banyak sekali ya Mas ya. Ya seperti itu. Ternyata banyak ilmu juga dari pengalaman saudara kita Mas Seon ya dalam dunia persilatan. Ya mungkin saya mau nambahin ya. Jadi kalau yang lagi viral, karena yang lagi viral sekarang itu lagi sering bentrok ya sebuah oknum. Jadi menurut aku itu mungkin menurut pribadi ya, mungkin karena kalian tuh daripada tadi sparring di jalanan, di lain-lain, bentrok dan lain-lain, lebih ke gimana ya, menunjukkan kekuatan kalian, ilmu kalian di prestasi aja. Nah, kalau kalian udah berprestasi, ya bener Mas Seon tadi, yang bangga bukan kalian sendiri, keluarga atau organisasi, pelatih kita juga bangga, dan itu lebih membanggakan banyak orang. Kalau kalian gelut atau berkelahi di jalanan, ya, itu nggak ada yang bangga, malah bikin malu. Ya mungkin seperti itu. Ya sudah Mas. Oh ya, terima kasih Mas Jabrik. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Seon. Saudara, terima kasih udah mau mampir dan bercerita di channel saya ini. Oke, yang lama nggak aktif ya. Terima kasih sudah mengisi waktu luangnya untuk datang sini membagikan sebuah cerita pengalaman beliau. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya kali ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang juga pesilat, bisa kalau mau mengenal beliau, mungkin bisa di mana Mas? Tunjukkan gerakan silat sedikit gerakan silat. Mungkin Facebooknya, Instagramnya atau apa? Kalau Facebooknya Mas Adim. Mas Adim ya. Jangan senyum toh yang tegas.